Seorang wanita cantik tak mau diputuskan pacarnya sendiri hingga berakhir cekcok dan sang pacar nampak gelap mata hingga akhirnya menghabisi wanita yang dicintainya sendiri. Seorang wanita cantik bernama Fitria Wulandari, biasa dipanggil Wulan, berusia 22 tahun. Di keluarga Wulan sendiri adalah anak perempuan satu-satunya, anak pertama, dirinya punya 3 adik lelaki. Dikenal sebagai wanita cantik, ramah, punya banyak teman, bahkan dirinya pun bekerja keras. Wulan sendiri kini sudah bekerja dan sering membantu orang tua, bahkan adik-adiknya diberikan uang sekolah oleh Wulan. Di tengah kecantikannya ini, Wulan sendiri banyak yang naksir, namun ternyata Wulan memang sudah punya pacar. Berpacaran cukup lama dengan sang lelaki, Wulan pun nampak serius dengan lelaki tersebut. Bernama Rahmat Gilang, 24 tahun, biasa dipanggil Alung. Sementara Alung sendiri tak bekerja, dirinya hanya tukang parkir di salah satu hotel di Bogor. Namun nampaknya Wulan menerima masa lalu Alung. Mereka pacaran hampir setahun, sering mesra di sosial media, bahkan terlihat keduanya saling mencintai. Kedua keluarga pun sudah menyetujui, keduanya kerap pamerkan kemesraan bersama di lingkungan bahkan di sosial media. Hubungan mereka baik-baik saja, tak ada cerita, tak ada masalah, bahkan semua orang mengira kalau mereka tak pernah cekcok di depan teman-teman. Hingga belakangan temannya menyadari kalau ada masalah di antara mereka, tak seperti biasanya. Alung nampak murung, begitu juga Wulan saat mereka nongkrong. Tepatnya di tanggal 31 November, Alung dengan Wulan nongkrong di salah satu kafe di Bogor. Di tengah kebahagiaan bersama teman-temannya, suasana jadi tak enak saat Alung nampaknya diam-diaman dengan Wulan. Tak lama Alung pun mengajak Wulan pulang dan Wulan pun diantarkan oleh sang pacar. Di tempat nongkrong itu pun teman-temannya memilih bubar sementara keesokan harinya di tanggal 1 Desember, keluarga dari Wulan nampak panik. Ibu dari Wulan mencari keberadaan Wulan, bertelepon teman-temannya namun tak ada yang tahu di mana Wulan. Hingga akhirnya salah satu teman Wulan mendapatkan SMS dari sang pacar Wulan. Alung menyebutkan kalau dirinya tak bisa menemukan Wulan, padahal semalam dirinya mengantarkan Wulan ke rumah. Alung bahkan saat itu tak jalan ke parkiran, dirinya lebih memilih mencari Wulan sang pacar. Saking paniknya tak ada sang pacar, Alung sendiri mencari kemana-mana, bahkan tak ingat makan, hingga Alung mengaku kepada temannya kalau dirinya sempat pingsan di tengah pencarian. Masih belum bisa menemukan Wulan sang anak, nampaknya ayah dari Wulan pun memutuskan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan seperti biasanya Wulan tak pernah meninggalkan rumah, apalagi pacar dari Wulan pun tak tahu di mana keberadaan Wulan. Keesokan harinya ayah Wulan ke parkiran tempat Alung nongkrong. Di sana mereka mengobrol sambil berpikir, bahkan masih berpikir mencari Wulan tak lama saat makan siang. Alung pun mendapatkan inbox di Instagramnya, ternyata itu dari Wulan yang meminta maaf dan meminta Alung untuk tak marah. Bahkan saat itu Wulan mengungkapkan dirinya belum bisa pulang ke rumah karena ada masalah di rumah. Mendapatkan inbox seperti itu, akhirnya Alung pun menelpon ayah dari Wulan, mengabari ayah Wulan. Meski masih bingung, namun ayah Wulan nampak lebih tenang karena ada kabar dari sang anak yang disebutkan baik-baik saja. Usai seharian nongkrong, akhirnya ayah Wulan pun kembali ke rumah. Namun saat jam 8 malam, Alung menelpon lagi ayah Wulan untuk bertemu dan membicarakan sesuatu. Setelah mereka bertemu di parkiran, akhirnya Alung pun menangis dan meminta maaf pada ayah Wulan, mengakui ada sesuatu di antara Wulan dengan dirinya. Menurut Alung sendiri, Wulan jatuh dari motor setelah mereka cekcok. Namun saat itu Alung bingung hingga akhirnya tak membawa Wulan ke rumah sakit, malah menyembunyikan Wulan di ruko. Saat itu Alung merasa kalau Wulan pingsan dan Wulan pasti pulang ke rumah, namun ternyata Wulan tak ada. Kesal dan ngamuk, ayah dari Wulan pun langsung meminta Alung mengantarkan ke ruko tersebut. Tak lama, sesampainya di ruko, ayah Wulan pun langsung menemukan Wulan yang langsung memeluk sang anak. Saat dilihat ternyata sang anak sudah tak bernyawa. Merasa curiga ada sesuatu, ayah Wulan tak menunggu lama, langsung lapor kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang setelah mendapatkan kabar ini. Tak lama jasad Wulan pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian pun merasa mencurigai sesuatu hingga akhirnya mengamankan Alung untuk interogasi. Setelah didesak, akhirnya Alung pun mengakui kalau Wulan bukanlah terjatuh dari motor, melainkan dianiaya oleh dirinya. Bahkan sebelum melakukan penganiayaan kepada Wulan, mereka sempat ke hotel dan melakukan hubungan suami istri. Menurut Alung sendiri, saat mereka setelah ngopi di kafe, akhirnya mereka pun ke hotel di Bogor. Setelah di hotel, mereka melakukan hubungan suami istri. Namun setelah melakukan hubungan suami istri, Alung pun mengaku kepada Wulan kalau dirinya ingin putus dari Wulan. Wulan ngamuk tak terima dan tak ingin diputuskan Alung, hingga Wulan pun langsung cekcok dengan Alung. Bahkan kali itu Wulan mengeluarkan kata-kata yang menurut Alung menyakiti dirinya. Alung kesal hingga akhirnya dirinya pun menghabisi Wulan dengan cara memukul, bahkan mencekik Wulan. Tanpa ampun di sana, Alung yang bertenaga pun nampak membuat Wulan tak bernyawa. Wulan tak bisa melawan.
Setelah tahu kalau Wulan tak bernyawa, Alun pun panik. Alun sempat ke rumah temannya bercerita kepada temannya, namun saat itu Alun masih bercerita kepada temannya sang pacar kecelakaan. Teman dari Alun pun menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit, namun saat itu Alun meminta dibawa ke rumah Wulan saja. Dari hotel tersebut kedua orang lelaki itu membawa Wulan. Sempat ditanya oleh security hotel, namun mereka mengungkapkan kalau Wulan tengah mabuk. Di tengah perjalanan Alun berubah pikiran meminta temannya mengantarkan ke ruko kosong. Setelah mengantarkan Alun dengan Wulan ke ruko kosong tersebut, teman dari Alun pun pulang. Tanpa teman Alun tahu kalau Wulan sudah tak bernyawa ditinggalkan di ruko tersebut. Alun sendiri diamankan pihak yang berwajib dan menjalani beberapa kali persidangan hingga mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Ternyata Alun sendiri adalah seorang residivis. Sebelumnya Alun menganiaya seorang lelaki dan sempat ditahan. Iwan, ayah dari Wulan, pun tak menyangka anak kesayangannya dihabisi Alun, lelaki yang dicintai sang anak. Bahkan kini Iwan mengungkapkan dirinya tak akan memaafkan Alung dan meminta Alung dihukum seberat-beratnya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.